وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أهلا وسهلا بكم في هذا الفصل المبارك. سنبدأ درسنا في هذا الصباح إن شاء الله. سندخل في المقدمة الآجرومية. Kita akan mulai pembahasan Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. InsyaAllah buku yang kita pakai itu buku yang nomor 2 di-upload, At-Tuhfatus Saniyah ya, bisyarhi Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Nanti kita selang-selingi dengan mukhtasar jiddan insyaallah ya. At-Tuhfatus Saniyah bisyarhi Al-Muqaddimatil Ajurumiyah. Yang mengarangnya adalah Syekh Al-Allamah Al-Mutafannin Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, dicetak Wizaratul Awqaf wa Syu'un Al-Islamiyah Daulah Qatar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buku dicetak tahun 2007 Masehi, 1428 Hijriah. Muqaddimatul muallif, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa. Segala puji bagi Allah ya, dan salam kepada hamba-hamba Allah yang Allah istafa. Apa arti istafa? Terpilih ya, ikhtara, istafa, ijtaba ya. Alhamdulillahi wa kafa, segala puji bagi Allah dan cukup pujian itu hanya untuk Allah, dan keselamatan untuk hamba-hamba yang Allah muliakan. Hadza syarhun, ini adalah syarh. HP sana. Ya, ini adalah syarh, penjelasan wadihul ibarah. Ya. Kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ini wadih. Apa wadih? Jelas, jali, zahir. Ya. Wadihul ibarah, ibaratnya jelas, tampak. Zahirul isyarah, isyaratnya tampak. Yani'us samarah, as-samarah artinya buah. Yani' ya, buahnya itu matang, ranum, sehingga mudah digapai. Danil qitaf, al-qitaf itu kita memetiknya itu tidak jauh. Dani, rendah. Maka dunia dinamakan dunia karena rendah. Rendahnya dunia. Syai'un dani, sesuatu yang rendah. Danil qitaf, dekat mengambilnya. Kasirul as'ilah, soal-soal di dalam buku ini banyak. Wat tamrinat, ada latihan-latihan. Maka siapkan buku latihan. Kalau bisa ini dicetak bagus ya, atau dibeli bukunya bagus. Qasadtu ya, aku maksudkan bihi bihadza syarh, dengan penjelasan ini az-zulfa, mendekatkan diri ilallahi ta'ala. Lihat tauhid pengarang sangat bagus sekali ya. Ini menambahkan seseorang itu memang sangat ingin dekat kepada Allah, dan kedekatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dibangun dengan amal saleh. Qasadtu bihadza syarh az-zulfa ila Allah ta'ala. Ya, aku maksudkan syarah Ajurumiyah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Maka ingin dekat kepada Allah Ta'ala, maka lakukan amal-amal saleh. Mengajar kebaikan itu adalah tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka para ulama al-muhakkikun semua mereka ya, tauhid mereka murni. Siapa saja di antara mereka para ulama
Ya, apapun mereka itu memang mendekatkan, tujuan mereka hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan doa beliau bitaisiri fahmil muqaddimatil ajurumiyah ala sigharit talabah. Di permintaan beliau tidak banyak untuk agar Allah mudahkan pemahaman belajar al-muqaddimah al-ajurumiyah ini ala sigharit talabah, untuk para penuntut ilmu junior. Li'annaha, kenapa? Karena al-muqaddimah ini kembali kepada al-muqaddimah al-ajurumiyah. Li'annaha al-bab, dia adalah pintu apa? Ila tafahumil arabiyyah, untuk paham bahasa Arab. Allati hiya lughatu sayyidina wa maulana. Dia merupakan bahasa dari sayyidina. Apa arti sayyid? Penghulu kita, pemimpin kita, maulana, yang merupakan orang terbaik di antara kita, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa lughatul kitabil aziz. Dia adalah bahasa Rasul sallallahu alaihi wasallam, para keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, bahasanya bahasa Arab. Dan kita lihat as-salatu minallah, as-sana ala ibadih. Ketika Allah katakan sallallahu ala Muhammad, Allah puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam memberikan as-salamah, keselamatan. Maka dalam surah Al-Baqarah, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, arti salawat di sini adalah pujian. Allah memberikan pujian-pujian kepada hamba. Berhakkah Allah memuji hamba? Berhak. Berhakkah Allah menghinakan hamba? Berhak. Berhakkah Allah mengangkat, merendahkan? Berhak. Berhakkah Allah memberi atau menghalangi, menghidupkan, mematikan? Di sini ada makna-makna tauhid tauhid ar-rububiyah, menetapkan semua yang ada di atas dunia ini sampai jatuhnya sehelai daun ke atas tanah, itu adalah kehendak Allah yang mesti harus kita yakini. Walughatul kitabil aziz, dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran yang mulia. Wa arju, dan aku berharap, kata pengarang Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, beliau ini Masya Allah banyak ilmu, beliau orang Mesir, banyak sekali ilmu rahimahullah yang dapat kita ambil. Arju an astahiqqa bihi ridallahi azza wa jal. Sekali lagi mempertegaskan bahawa rasanya para ulama itu ingin mendapatkan astahiq, agar aku mendapatkan hak ridha Allah. Dari istahaqqa yastahiqqa, yastahiqqu talabul haqq, meminta hak. Apa hak kita ketika kita telah melakukan amal soleh yang merupakan kewajiban? Hak kita mendapatkan ridha dan cinta Allah azza wa jalla. Fahuwa khair ma as'a ilaih, fahuwa khairu ma as'a ilaih. Dia adalah ridha ini sesuatu terbaik yang harus aku usahakan. Maka tidak ada yang diusahakan oleh seseorang pun di atas dunia ini melainkan hanya ridha Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Allah, kepada Engkaulah kami bertawakal. Maka ketika seseorang mengucapkan kami bertawakal kepada Allah, bab tawakal ini merupakan bab yang paling tinggi. Seseorang bertawakal kepada Allah, dia menyerahkan urusan itu kembali kepada Allah. Akan tetapi tidak menutup mata terhadap ikhtiar, terhadap usaha. Maka seseorang mesti harus berusaha, mengambil ikhtiar, kemudian baru katakan tawakkaltu 'ala Allah. Lihat kita naik motor, baca doa bismillah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita sudah naik motor, di atas kendaraan, atau buka pintu rumah, keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah, dengan nama Allah aku berkendara, dan kepada Allah kami bertawakal. Sehingga apapun kondisi, polisi menghalang ini itu semuanya Allah selamatkan. Hampir kecelakaan mati,
Allah selamatkan. Orang banyak mati, kita selamat. Kenapa? Karena ambil ikhtiar terlebih dahulu dan bertawakal kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kembali lagi ada ya penanaman tauhid. Ya, ini sangat penting sekali. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkau kami kembali ya Allah. Ya. Wa ilaikal masir. Ya, dan tempat kembali kami adalah kepada Allah. Ini menegaskan lagi kita di dunia ini hanya sementara, dan kepada Allah tabaraka wa taala semuanya kita kembali. Rabbana ighfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkanlah diriku dan kedua orang tuaku. Maka mesti harus kita sertakan terus untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita, dan tidak lepas dari al-mu'minin wal mu'minat yauma yaqumul hisab, di hari Allah tabaraka wa taala hidupkan al-hisab. Allah tabaraka wa taala tegakkan ya hisab, perhitungan. Katabahul mu'tazzu billahi ta'ala wahdah. Ya, ditulis oleh seseorang yang mulia, yang perkasa dengan Allah. Ini tauhid lagi. Ya, maka harus kita sertakan Allah di setiap amal baik kita. Kita sertakan Allah. Ya, saya ini perkasa dan mulia karena Allah. Al-mu'tazzu billah. Saya ini pintar karena Allah. Saya ini kaya, mendapatkan kemudahan karena Allah. Maka harus kita sertakan terus ya Allah tabaraka wa taala. Katabahul mu'tazzu billahi taala wahdah. Maka tidak ada bentuk sedikit pun kecenderungan Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid kepada selain Allah. Tujuannya hanya untuk Allah. Maka kita lihat karangan para ulama-ulama, ya siapapun ulamanya, yang mayoritas mereka tidak ada satu pun yang mereka karang kecuali didedikasikan untuk kaum muslimin, mengharapkan ridha Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang harus kita tanamkan. Lanjut al-muqaddimat. Ya, beberapa muqaddimah tentu ketika kita mempelajari sebuah disiplin ilmu harus kita tahu ta'rif. Apa itu ta'rif? Definisi. Ya, mungkin kalau ada buku, ya buku tulis apa saja yang tidak diketahui atau maklumat-maklumat baru itu boleh dicatat. Ya, boleh dicatat. Dan sengaja ini kita rekam juga. Ya, kita rekam, ada screen, ada PDF-nya, kita rekam dan insyaallah kita masukkan ke YouTube ya, supaya ini bagi kita yang belajar di kelas ini bisa mengambil faedah langsung. Dan ini adalah keutamaan yang paling utama, hadir di dalam majelis. Yang kedua, apabila kita ingin mengulang murojaah, maklumat yang kita sampaikan di kelas ini tidak hilang sia-sia begitu saja. Bisa kita lihat, bisa kita review ulang. Ya, ta'rifun nahwu. Ya, definisi nahwu. Maudhu'uhu, apa saja pembahasannya. Samaratuhu, apa saja hasilnya. Nisbatuhu, nisbatnya kepada ilmu lain apa, korelasinya dengan ilmu lain apa. Wadi'uhu, yang meletakkan ilmu nahwu ini siapa. Hukmu syari'i fih, hukum syar'i. Ya, mempelajari nahwu ini apa? Fardu ain kah, fardu kifayah kah, sunnah muakkadah kah, makruh kah, atau yang lainnya. Ya, at-ta'rif. Yang pertama kita masuk ke dalam definisi. Kalimatun nahwu. Kalimat nahwu tutlaqu fil lughatil arabiyyah ala iddati ma'anin. Dalam bahasa Arab dia diitlaqkan. Maksud dari itlaq ini maknanya itu mutlak kepada beberapa makna. Di antara maknanya adalah al-jihah. Apa itu al-jihah? Apa itu al-jihah? Aynama tuwallu fasamma wajhullah. Ya, al-jihah ya dari kata wajaha yajihu. Ya, ini wajah nih. Wajah itu apa? Untuk menghadap. Berarti al-jihah ya menghadap atau arah. Ya, al-jihah. Al-jihah artinya arah. Taqul, engkau mengatakan zahabtu nahwa fulan. Aku telah pergi mengarah ke fulan. Jadi arti nahwu itu adalah al-jihah. Artinya jihatah.
menuju arahnya, ya, ke arahnya. Dan arti an-nahwu itu adalah asyibhu wal mislu, artinya persis. Artinya persis. Muhammadun nahwu Ali. Muhammad seperti, persis dengan Ali. Berarti nahwu ini maknanya secara bahasa ada mana-mana lain, tapi cukup dua ini karena jikalau banyak nanti error. Maka maknanya dua, al-jihah, arah secara bahasa. Yang kedua maknanya adalah asyibhu atau al-mithl, persis, mirip. Maka daripada itu semua ulama, apapun disiplin ilmu, sebelum memulai itu harus dimulai dengan definisi. Kenapa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal dengan apa dia, yang saya pelajari ini apa, tak tahu, ya maka terlalu cepat masuk ke dalam pembahasan tanpa ada muqaddimah, maka ini tidak bagus. Apapun itu, semua hal harus ada muqaddimahnya, ya, harus ada muqaddimah. Apapun itu, kita dengan istri kita pasti harus ada muqaddimah, ya kan Dede? Harus, tetap harus ada muqaddimah. Semuanya muqaddimah. Ini belajar harus ada muqaddimah. Mengajar kita harus pakai muqaddimah. Ada muqaddimahnya. Wa tutlaqu kalimatu nah fi istilahil ulama. Dalam definisi yang ditetapkan oleh para ulama, ilmu nahwu adalah al-ilmu, sebuah disiplin ilmu, bil qawaid, ilmu yang di dalamnya itu ada kaedah-kaedah. Dengan kaedah itu allati yu'rafu biha. Jadi sebuah disiplin ilmu di dalamnya ada kaedah-kaedah yang dengannya yu'raf, diketahui. Apa yang diketahui? Yu'rafu biha ahkam, hukum-hukum awakhiril kalimatil arabiyyah, posisi akhir kata-kata dalam bahasa Arab, fi hali tarkibiha, ketika dia telah tersusun. Maka ketika dikatakan ketika telah tersusun, maka keluar yang tidak tersusun. Yang tidak tersusun ndak urusan nahwu. Zaidun, kitabun, masjidun, itu ndak urusan nahwu. Urusan nahwu adalah bagian akhir kata, ketika dia dalam kondisi tersusun. Kalau tidak tersusun, tidak urusan nahwu. Minal i'rab, akankah dari segi i'rab akhir kata itu, wal bina, dan juga bangunan katanya, wa ma yattabi'u dzalik, dan yang mengikutinya. Maka akan ada pembahasan-pembahasan yang menjurus kepada itu. Intinya nahwu ini ujung akhir, akankah dibaca fathah, kasrah, dhammah, sukun. Sedangkan kalau ilmu sharaf, perubahan bentuk kata dari kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun, uktub la taktub maktabun maktabatun, ya, katibun kutabun kutubun, ya, dan lain sebagainya. Al-mawdu', apa yang dibahas dalam ilmu nahwu ini? Pembahasan ilmu nahwu adalah al-kalimatul arabiyyah, kata-kata dalam bahasa Arab. Kenapa al-kalimat kita maknakan kata? Jadi dalam bahasa Arab itu ada 4 unsur. 3. Yang pertama adalah harf, huruf. Setelah huruf itu namanya kalimah. Kalimah itu adalah kata. Setelah kalimah itu yang dinamakan dengan kata, barulah al-jumlah. Al-jumlah, ya, al-jumlah itu apa? Al-jumlah itu susunan dari beberapa kalimat. Dan jumlah ini terbagi 2. Ada yang difahami, ada yang tidak difahami.
Ada nanti pembahasannya. Ada kalamun, ada kilmun. Wa kilmatun biha kalamun kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Ada lagi itu. Oke. Pembahasan ilmu nahwu, al-kalimatul arabiyah, kata-kata bahasa Arab, min jihatil bahsi an ahwaliha al-mazkurah. Ya, dari segi pembahasan keadaan-keadaannya. Ya, keadaannya akankah rafa, akankah nasab, akankah jazam, akankah jar atau khafad. Ya. Tujuan ya apa buah dari mempelajari ilmu nahwu ini? Siyanatul lisani 'anil khata'. Menjaga lisan ini agar tidak salah fil kalamil arabi, dalam mengucapkan dialek bahasa Arab. Wa fahmul Qur'anil Karim, memahami Al-Qur'an, wal hadisin nabawi, hadis Nabi, fahman sahihan, pemahaman yang benar. Maka tujuannya apa? Siyanah menjaga al-lisan, menjaga lisan dari kesalahan berbicara bahasa Arab dan memahami Al-Quran Al-Karim wal hadis nabawi. Hadis nabawi fahman sahihan, pemahaman yang benar. Alladaini huma, yang kedua-duanya al-kitab was sunnah aslu syariatil islamiyah, merupakan dasar dasar syariat Islam. Wa alaihi ma madaruha, dan hukum-hukum lain ataupun masdar-masdar atau sumber-sumber lain dari hukum itu berawal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam pembahasan usul fiqh ada yang dinamakan al-adillatul asliyah al-muttafaqah 'alaiha, dalil-dalil asli yang disepakati tentang keabsahannya bagi para mazhab, para ulama, terkhusus al-madzahibul arba'ah, al-Hanafiyah wal Malikiyah wal Syafi'iyah wal Hanabilah. Yang empat yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Qiyas wal Ijma'. Empat hal ini disepakati. Ada yang lainnya al-adillatut tab'iyah al-mukhtalafatu fiha, dalil-dalil mengikut yang diperselisihkan. Di antaranya apa? Di antaranya al-masalihul mursalah, al-istihsan, al-istishab, qaulus sahabi, amalu ahli Madinah, al-urf, dan lain sebagainya. Itu dibangun di atas tetap Al-Quran dan As-Sunnah. Dan sebenarnya kalau dikatakan kita harus berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya perangkat-perangkat lain itu tetap menjadi dasar, karena semuanya itu lahir di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti ketika Rasulullah SAW utus Muaz ibnu Jabal radhiyallahu an ke Yaman. Apabila di hadapanmu ada masalah, apa yang akan engkau lakukan? Aku lakukan berfatwa dengan Al-Quran. Kalau tidak dapat, dengan As-Sunnah. Kalau tidak dapat, ajtahidu bi ra'yi. Aku berijtihad dengan pendapatku, wala alu, akan tetapi aku tidak melampaui nalar ini. Nalar ini tidak melampaui Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya apa? Tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika tidak didapatkan dalil langsung tentang permasalahan, digali lagi Al-Quran dan As-Sunnah yang bisa menjawab tentang hal tersebut. Dan Al-Imam Abu Hanifah seperti itu mazhab beliau.
Ya, beliau dikatakan ahlul ra'i. Ya, banyak sekali permasalahan-permasalahan itu diputuskan oleh Abu Hanifah dengan pendapat, akan tetapi pendapatnya bukan sesuai dengan hawa nafsu. Ya, tetap berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan beliau tergolong tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah bertemu dengan Malik Ibnu Anas kalau tidak salah, rahimahullahu taala. Ya. Baik, maka tahu kita guna ilmu nahwu ini ya, menjaga lisan agar tidak salah dalam dialek bahasa Arab, dan paling utama paham Al-Quran dan As-Sunnah, pemahaman yang sahih. Kemudian nisbatuhu, hubungan antara ini ilmu ini dan yang lain. Wa huwa minal ulumil arabiyyah. Dia adalah kategori dari rumpun ilmu, disiplin ilmu bahasa Arab. Maka ilmu bahasa Arab itu sangat banyak sekali. An-nahwu, as-sarfu, kemudian al-balaghah, di bawahnya itu ada al-bayan, al-ma'ani, al-badi'. Kemudian ada fiqhul lughah, ada lagi al-'arud wal qafiyah atau al-'arud wal qafi, bagaimana kita membuat syair, ya, membuat syair yang ada baharnya itu 16. Dan ini didapatkan oleh, kalau tidak salah, Ahmad Khalil. Beliau datang ke Ka'bah dan meminta kepada Allah rojaz bahar, nada-nadanya, dan ini ada, ya, dan ini ada. Contoh syair-syair yang ada itu referensinya ilmu al-'arud wal qafi, ya. Taib, ternyata banyak sekali ilmu itu. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, yang kita dapatkan dari ilmu itu sangat sedikit. Maka sungguh sangat jahil ketika seseorang mengatakan inni alimun bikadza, saya tahu ini, ya, padahal banyak yang tidak kita tahu. Sehingga orang yang menuntut ilmu, semakin sering dia menuntut ilmu, semakin sering dia menyadari dia tidak tahu. Maka orang tidak menuntut ilmu, dia akan mengatakan saya allamah, saya ini tahu semua, ya. Maka itulah keutamaan menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu ibarat padi, makin berisi makin menunduk. Orang yang tidak pernah menuntut ilmu dan jidal, hanya debat kusir di medsos, itu tidak ada tambahan bagi mereka. Ya, apalagi budayanya apa? Copy paste, di copy, di paste, copy paste, itu aja. Ya, asalnya tidak ada, pondasinya tidak ada. Ya, ketika dibalikkan kepadanya pertanyaan itu, dia tidak bisa menjawab. Akan ustadz saya yang mengatakan begitu. Ya, tidak bisa kita mengatakan ustadz saya. Tetap itu dinamakan dengan taklid. Maka jikalau dikatakan mana lebih baik, taklid kepada ustadz atau taklid kepada mazhab, apa jawabannya? Apa jawabannya? Taklid kepada ustadz atau taklid kepada mazhab? Taklid kepada mazhab, bukan dengan taklid buta. Kenapa? Karena mazhab itu jelas. Sedangkan individu tertentu, ya, kan tidak bisa. Ya, akankah mereka sampai ke derajat Al-Imam As-Suyuti? Sampai tidak? Al-Imam An-Nawawi? Sampai tidak? Ya, makanya sekarang taklid buta kepada seorang tanpa ada dasar, ya, itu lebih jelek dibandingkan taklid kepada sesuatu yang sudah jelas rumusannya. Masya Allah, berarti kita mesti harus open mind, yang membuka cakrawala kita, harus membuka cakrawala kita. Wadhi'uhu, ya, yang meletakkan ilmu ini, al-masyhur wal masyhur anna awwala wadhi'in li ilmi nahwu, yang meletakkan ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Bisa baca Abul Aswad Ad-Du'ali, dan bisa di tashil hamzahnya Abul Aswad Ad-Duwali, ya, Ad-Duwali. Seperti ma'un, itu aslinya adalah mahun, sehingga jamak ma'un bukan
al-miya'u, tapi al-miyahu. Maka air mineral amia itu terambil dari bahasa Arab al-miyahu. Ini cocokologi. Ya. Nggak, orang di medsos saja bisa cocokologi. Kita juga bisa ya. Ya. Bi amri amiril mukminin, dengan perintah amirul mukminin yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kenapa anhuma? Untuk Abul Aswad dan Ali, bukan Abu Thalib. Ya. Untuk Abul Aswad dan Ali. Maka harus hati-hati. Kok radhiyallahu taala anhuma paling dekat Ali bin Abi Thalib, berarti Abi Thalib diridhoi? Enggak. Kita lihat, oh itu Abul Aswad dan Ali. Abu Thalib enggak. Tetap dia kafir. Mati dalam kemusyrikan. Dan inilah hidayah itu, walaupun dekat dengan orang soleh belum tentu akan menjadi orang soleh. Dan ini dalam pembahasan kaidah tauhid yang kita bahas tadi pagi di Jalan Durian. Kedekatan seseorang, akankah kedekatan nasab, keturunan, kedekatan persahabatan, itu tidak ada manfaat jikalau tidak dilandaskan dengan tauhid. Hukum syari' ya, hukum syarak mempelajari ini. Sebelumnya, apa kisah ya, Abul Aswad Ad-Du'ali ini yang membuat ataupun menjadikan dia suatu disiplin ilmu dengan perintah Ali ibnu Abi Thalib? Pernah di suatu malam, anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali ini mengatakan, ma ajmalus samai. Dia mengatakan ma ajmalus samai. Tujuan dia sebenarnya ingin mengungkapkan rasa takjub. Akan tetapi yang keluar dari lisan anaknya, tujuannya ingin melihat takjubnya malam, sungguh sangat indah. Tapi dia mengeluarkan sebuah statement yang bentuknya pertanyaan. Ma ajmalus samai. Mana bagian langit yang paling indah? Nujumuha, dijawab oleh Abul Aswad Ad-Du'ali, bintang-bintangnya. Laisa hadza aqsidu ya abi. Ya redaksinya gitulah. Ya bukan seperti ini yang kami maksud wahai ayah. Lalu apa? Saya ingin menampakkan ta'ajubku. Langit sangat indah. Yang kamu katakan seharusnya ma ajmalas samaa. Sangat indah malam ini. Seperti itu. Ya, berarti salah mengatakan, salah arti, salah berucap, salah baris, salah makna. Ya. Apalagi yang di sana ada kalimat Allah dan ada kalimat hamba. Setelah itu ada kata kerja, akhirnya dibalikkan, ya. Dia seharusnya dia mengatakan abada Zaidun Allah. Zaid menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau dia balik, syirik. Ya, saya tidak mau juga mencontohkan dengan contoh itu. Ya, ini masuk kategori yang apa? Yang penting kebalikan daripada itu. Kalau dibalik barisnya itu kufur. Kalau abdullahi abadallaha itu benar. Kalau dibalik barisnya, Allah di depan, kemudian Abdullah, itu bisa hancur. Maka itulah guna tahu bahasa Arab, tahu nahwu, supaya kita tidak asal-asal. Maka hukum syar'i, ya, sehingga dengan itu sampailah kepada Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib kisah ini, sehingga beliau suruh tulis. Setelah itu dikatakan ma ahsanan nahwal ladzi nahawt. Alangkah indah nahwu yang engkau buat. Nah, ini pujian Ali kepada
Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, hukum syar'i fi hukum syar'i, mempelajarinya. Wa ta'allumuhu fardun min furudil kifayah. Dia hukumnya adalah fardu kifayah. Maka apabila dipelajari oleh sebahagian orang, gugur kewajiban bagi orang lain. Wa rubbama ta'ayyana ta'allumuhu ala wahid. Dan kadang dia bisa hukumnya itu fardu ain untuk seseorang. Nah, maka istilahnya misalnya dalam keluarga besar itu, keluarga kandung lah, ada anak 10, maka salah satu di antara yang 10 itu wajib untuk tahu, wajib untuk tahu perihal ini, ya, fasara fardhu ainin alaih. Maka ketika kita prinsipkan sesuatu yang fardu kifayah, harus ada yang telaten satu orang, maka yang lain gugur. Ya, maka yang lain gugur. Maka harus ada pemikiran seperti itu. Yang sifatnya fardu kifayah, sekurang-kurangnya dalam satu keluarga kandung atau keluarga besar, harus ada satu yang paham tentang hal tersebut. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif sannafa yusannifu tasnifan, pengarang. Wa huwa Abu Abdullah, yaitu Abu Abdullah Muhammad, namanya Muhammad ibnu Dawud As-Sanhaji al-ma'ruf bibni Ajurrum. Ya, beliau adalah Abdullah Muhammad ibnu Dawud As-Sanhaji, dikenal dengan Ibnu Ajurrum. Al-mauludu, lahir fi sanati snataini wa sab'in wa sittimi'ah. Ada yang bisa mengartikan fi sanati snataini wa sab'in wa sittimi'ah? Tahun berapa beliau lahir? Hah? Tahun berapa? 672. Fi sanati snataini, 2, 70, 70, Sittimi'ah wa sittimi'ah. Kenapa baca sittimi'ah? Karena dia mengikut kepada sanati. Sanati snataini wa sab'ina wa sittimi'ah, 672 tahun. Wal mutawaffa fi sanati 23 wa 700, 723. Berapa umur beliau berarti? Nggak bisa pakai otak, pakai kalkulator. Nah, guru matematik. 51 tahun, masya Allah. Lihat, 51 tahun umur beliau, rahimahullahu ta'ala, sampai sekarang mengalir pahala. Apa yang kita pelajari sampai saat ini, tahun 723, sekarang 1443. Udah berapa tahun Allah abadikan ilmu beliau? Sudah berapa tahun ilmu beliau diabadikan oleh Allah? 7 abad. 720 tahun. 50 tahun hidup, Allah abadikan 720 tahun ilmu. Berapa banyak pahala yang lain, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Asy-Syafi'i, imam-imam yang lain, dan berapa banyak pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kalam Nabi dipakai. Berapa banyak kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Nabi, untuk Muhammad ibnu Dawud As-Sanhaji, berapa banyak pahala yang beliau dapatkan sampai sekarang. Sampai sekarang, ketika sebuah disiplin ilmu tetap dipelajari dan terus dipelajari,
Ini menunjukkan bahwasanya memang ikhlas. Ikhlas. Pengarang itu ikhlas. Tidak ada tujuannya kecuali hanya untuk Allah. Maka semua yang ditujukan untuk Allah tabaraka wa taala akan tetap dilipat gandakan oleh Allah, abadi. Ya, nilainya abadi. Ya. Masya Allah. Ini membuat kita termotivasi kan. Maka tidak ada satupun yang ditinggalkan kecuali sesuatu yang bisa menghasilkan pahala ketika kita sudah mati. Ini diantaranya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Harta banyak kemudian disedekahkan, diwakafkan untuk peruntukan kaum muslimin. Ini bermanfaat. Maka semua kepemilikan kita, kepemilikan yang sifatnya pinjaman dari Allah, ketika dibayarkan dengan cara yang baik, maka akan tetap mengalir kebaikan padanya. Masya Allah. Jadi ini memotivasi kita. Maka semakin banyak kita duduk di dalam majelis ilmu, semakin banyak kita mempelajari apa yang ada pada ulama, itu semakin kita merasa kurang. Semakin kita ini tidak ada apa-apanya. Maka sangat butuh sekali kita pada gizi ruh, yaitu ilmu. Terutama yang kita bahas cuma ilmu nahwu. Cuma dari sisi yang banyak yang membuat kita memang kurang. Makanya kita dalam membahas ilmu nahwu ini tidak sekedar ya membahas apa yang ada pada buku ini, akan tetapi kita keluarkan faedah-faedah yang ada. Ya, tujuannya apa? Supaya ndak kering. Karena kalau hanya itu saja yang kita bahas, seperti kering, ndak ada basahnya, ndak ada faedahnya. Maka tetap akan kita insyaallah dengan izin Allah mudahkan kita dalam menyampaikan ini untuk antum yang mendengar, yang hadir langsung mudah memahami apa yang kita sampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan semuanya tidak lepas dari bantuan Allah tabaraka wa taala, kemudahan dari Allah, dan kita cari makna-makna yang tersirat dari buku ini ya. Semoga Allah berikan kepada kita hikmah ya. Lanjut kepada buku Al-Kalam. Barulah masuk kita kepada pembahasan Al-Kalam. Apa itu Al-Kalam? Dia adalah al-lafzu, lafaz ya, lafaz, al-murakkabu, tersusun, al-mufidu, berfaedah, bil wad'i. Ada yang mengatakan sadar, ada yang mengatakan sesuai dengan undang-undang pernahwuan. Jadi ketika kita lihat maknanya adalah al-kalamu huwa, kalam itu adalah al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ketika ada penggabungan alif lam pada kalimat al-lafzu al-murakkabu al-mufidu, ini ada makna yang. Kalam itu adalah sebuah lafaz yang tersusun, yang berfaedah. Bil wad'i, dengan, sadarkah itu? Pertama, dengan apa? Dengan undang-undang yang ada, undang-undang nahwu yang ada. Kita lihat syarah dari Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Aqul li lafzil kalam, pada makna kalam ini maknayan, ada dua makna. Ahaduhuma lughawi wasani nahwi. Yang pertama al-kalam menurut ahli al-lughah, yang kedua al-kalam menurut ahli an-nahwu. Amma al-kalamul lughawi, secara bahasa al-kalam itu apa? Ya. Ibarah, sebuah ibarat, amma, tentang apapun, tahsulu,
dengannya menghasilkan, bisababihi dengan sebabnya itu menghasilkan faidah. Ya, segala sesuatu ibarat yang dengannya itu ada faedah. Faedahnya apa? Ya, dimengerti. Sawaun akana lafzan, akankah itu lafaz, am lam yakun, atau dia bukan lafaz. Kal khatti, seperti khat, ya, al kitabah, tulisan, al isyarah, isyarat. Al khat ini bisa dikatakan tanda, rambu-rambu contohnya. Al kitabah bisa jangan merokok di sini. Nah, itu al kitabah. Al isyarah itu isyarat. Isyarat seseorang mengeluarkan kalau diam. Shh, itu kan tidak keluar lafaz. Ya. Maka dengan itu secara bahasa segala sesuatu yang dapat dipahami itu dinamakan dengan kalam. Maka definisi ahli bahasa lebih umum dibandingkan definisi ahli nahwu. Apa? Bagi ahli nahwu al-kalam an-nahwi secara nahwu fala budd, mesti, min an yajtami'a, harus terkumpul, fihi, di dalam al-kalam ini, arba'atu umur, 4 hal. Maka harus terkumpul padanya 4 hal. Yang pertama al-lafzu, yang kedua al-murakkabu, yang ketiga al-mufidu, yang keempat bil wad'i. Ya, al-awwal an yakuna lafzan, harus lafaz. Apa itu lafaz? Dari hamzah, dari alif sampai ya, tersusun dia jadi kata. An yakuna murakkaban, yang kedua harus dia tarkib, tersusun. Susunan paling sedikit berapa? 2. Susunan paling sedikit 2. An yakuna mufidan, harus dia berfaedah. Berfaedah itu maksudnya apa? Yang menyampaikan, ya, bukan yang menyampaikan itu memang harus menyampaikan sesuatu yang dipahami oleh yang mendengar. Jadi jikalau yang menyampaikan mengatakan jika Zaidun pergi ke pasar, yang mendengar paham? Tidak. Jika Zaidun pergi ke pasar, ngapain dia ke pasar? Itu belum dinamakan dengan kalam. Jika Zaidun ke pasar dia beli kue, oh gitu, itu paham deh. Tapi kalau kamu, ya, satu kata belum dipahami, kecuali ada qarinah, ya, qarinah atau apa namanya, kondisi. Ar-rabi' an yakuna mawdu'an bil wad'il arabi, harus dia sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Oke. Supaya tidak ngarang bebas, kita lihat lagi makna kaunihi lafzan. Apa itu makna lafaz? An yakuna sautan mustamilan, dia itu harus berupa suara yang terkumpul atau yang terdiri ala ba'dil hurufil hijaiyah. Dia itu mesti harus terdiri dari sebahagian huruf-huruf hijaiyah. Allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya. Ini yang di pertemuan lalu kita bahas. Maka sangat penting muqaddimah, cuma tidak di video kan ya. Mulai dari alif sampai ya. Contohnya Ahmad yaktub Sa'id. Fa in kana wahidatun min hadhihi al-kalimat as-salas 'inda an-nutq biha takunu sautan mustamilan ala 4 ahruf hijaiyah. Ya, walaupun 3 kata ini terdiri dari 4 huruf hijaiyah, ya, 3 kata ini terdiri dari 4 huruf hijaiyah. Maka lafaz itu harus berupa
suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Fal isyarah masalan la tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin. Maka isyarat tidak dinamakan kalam bagi ahli nahwu li'adami kauniha sautan mustamilan, karena dia tidak ada suara ala ba'dil huruf, tidak ada susunan hurufnya. Wa in kanat tusamma 'inda al-lughawiyyin kalama, walaupun dinamakan kalam bagi ahli bahasa di husulil faidati biha, karena sampai faedah. Maka dengan itu kita katakan ahli bahasa kalam menurut mereka lebih umum, mencakup semuanya. Kalau ahli nahwu lebih khusus, hanya suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Kemudian kita lihat footnote dari Al-Kalamul Lughawi di halaman 7 itu. Idza qala laka qail, kalau ada yang mengatakan kepadamu, hal ahdarta lil kitab alladhi talabtuhu mink, ada nak engkau bawa buku yang aku minta padamu kemarin? Kemarin ini makna bebas ya. Fa asyartu ilaihi bi ra'sika min fawqi ila asfal. Maka kita mengangguk, mengisyaratkan kepala dari atas ke bawah. Fahuwa yafhamu annaka taqulu lahu na'am. Bagi ahli lughah ini kalam, bagi ahli nahwu enggak. Wa ma'na kaunihi murakkaban an yakuna muallafan min kalimataini aw aksar. Harus dia itu muallafan, terdiri dari 2 kata atau lebih. Contohnya Muhammadun musafir, Muhammad pergi. Al-ilmu nafi', ilmu itu bermanfaat. Yablughul mujtahidul majda, seorang mujtahid telah sampai pada al-majd, sanjungan, dalam posisi yang bagus itu. Likulli mujtahidin nasibun, setiap mujtahid memiliki nasib, memiliki nasib itu maksudnya hal, bahagian ya. Setiap mujtahid itu memiliki bahagian. Al-ilmu khairu ma tas'a ilaih, ilmu itu adalah sesuatu yang mesti engkau usahakan, sebaik-baik sesuatu yang kau usahakan. Fakullu ibaratin min hadhihi al-ibarat tusamma kalaman. Yang kita baca sebelum ini namanya kalam. Kenapa? Karena wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw aksar. Karena dia itu terdiri dari 2 kata atau lebih. Fal kalimatul wahidatu la tusamma kalaman. Maka apabila ada satu kata berdiri sendiri, tidak dinamakan dengan kalam. Indan nuhah, bagi ahli nahwu, illa idzan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali ada yang lainnya, efek lainnya. Contoh, hal zahaba Hasan, Hasan pergi kah? Jawabannya na'am, iya. Itu kalam, walaupun satu. Kenapa? Karena dia menjawab na'am. Sebenarnya na'am, zahaba Hasan, zahaba Hasannya tidak disebut, tidak disebut. Contohnya satu kata tapi dipahami, qum, berdiri, dia satu tapi dia menjadi kalam. Kenapa? Karena dalam qum itu sudah ada makna anta, qum anta, maka dalam setiap kaidah itu tetap harus ada pengecualian. Dan kalau tidak kita pelajari, mana tahu kita, mana tahu kita, sawaun akana
انضمام غيرها إليها حقيقة كالأمثلة السابقة أم تقديرا كما إذا قال لك قائل من أخوك. Ya, ini contohnya. Siapa saudaramu? Muhammad. Muhammad. Itu kalam. Kenapa takdirnya Muhammadun akhi? Muhammad saudaraku. Fahiyya fit takdir ibarah muallafah min salas kalimat. Ya. Baik. Makna kaunihi mufidan. Apa makna dia mufid? An yahsuna sukutul mutakallimi alaih. Ketika mengucapkan statement tersebut yang bicara diam karena sudah tahu apa yang ia maksud. Bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Yang mendengar la yabqa tidak menunggu ya, tidak menetap muntaziran menunggu sesuatu yang lain. Maka ada dalam menerjemah itu tidak semua yang tampak diterjemahkan juga. La yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar, maknanya simpel saja. Yang mendengar tidak menunggu sesuatu lain, sesuatu yang lain. Falau qulta idza hadara al-ustadz, ini contoh lain. Jika ustaz datang, la yusamma dzalika kalaman, ini tidak dinamakan dengan kalam. Walau annahu lafdhun murakkabun min thalathi kalimat, walaupun dia terdiri dari 3 kata. 3 kata sekalipun dia, kalau dia katakan idza hadara al-ustadz, kalau ustaz hadir, udah 3 nih. Idza 1, hadara 2, al-ustadz 3. Li'anna al-mukhatab, karena lawan bicara, yantadhiru ma taquluhu ba'da hadha, dia menunggu apa yang kau katakan lagi setelah ini, mimma yatarakkabu ala hudur al-ustadz. Ya, kalau ustaz hadir ngapain? Apa konsekuensi ustaz hadir? Fa idza qulta idza hadara al-ustadzu ansata talamiz. Kalau ustaz datang, murid-murid tenang, diam, sara kalaman. Maka dia jadi kalam li husulil faedah. Karena sampai faedah itu. Wa mana kaunihi mawdu'an bil wad'il arabi, dan makna mawdu' ya bil wad'i ya, an takuna al-alfaz al-musta'mala fil kalam min al-alfaz allati wada'atha al-arab lid-dalalati ala ma'nan min al-ma'ani. Maka harus kata yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh bahasa Arab. Ya, kalau tidak bahasa Arab diucapkan, tidak ada artinya dalam kamus bahasa Arab. Tiba-tiba diucapkan oleh seorang, huruf hijaiyahnya ada, ya, tapi dia tidak dalam bahasa Arab. Ya. Contoh, kita pakai bahasa Indonesia, tujuannya bahasa Arab. Aku pergi ke pasiri, aku pergi ke pasar, karena ke itu harfu jar, tidak bisa, karena dia tidak diletakkan dengan, maka keluarlah bahasa Ibrani, bahasa Urdun, bahasa Tamil, bahasa Indonesia, bahasa yang lain, bahasa Swahili, bahasa yang lain ya. Oke, contoh hadara kalimah wada'al Arab li makna. Hadara adalah sebuah kata yang orang Arab memaknai dia sebagai suatu kehadiran. Wa huwa husulul hudur fi zamanil madhi. Ya, hadir seseorang di waktu yang lampau. Wa kalimah Muhammad, ya, kata Muhammad diletakkan, dipakai oleh orang Arab, makna wa huwa dzatu syakhsi al-musamma bihadzal ism. Ada seorang yang namanya itu. Fa idza qulta hadara Muhammad, kalau engkau katakan Muhammad, hadara Muhammad, maka 2 kata ini, hadara dan Muhammad, semua-muanya itu diletakkan dan diakui, tersertifikasi oleh bahasa Arab. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajam kal fursi, ya, mengucapkan dengan bahasa Persia, Turki, Barbar, Prancis, fa innaha la yusamma fi 'urfi ulama al-arabiyyah kalaman. Tidak dinamakan dia dengan kalam. Wa in sammahu ahlul lughatil ukhra kalaman.
Walaupun ahli bahasa lain mengatakan itu adalah kalam. Ya, nak mungkin itu tak kalam. Tapi inda ahli nuhah, no. Tidak. Kami nak anggap itu.